Puji Tuhan, haleluya, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku? Roh, jiwa, tubuh kita Tuhan pelihara, tidak kekurangan satu apapun yang baik sesuai dengan janji Tuhan. Selama kita melekat terus kepada Tuhan, pemeliharaannya nyata dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan kali ini, firman Tuhan terkait dengan harta. Karena Tuhan memberkati kita utuh. Dan judulnya adalah kumpulkanlah harta di sorga. Kumpulkanlah harta di sorga. Jadi tidak salah mengumpulkan harta. Tetapi ada tempat yang lebih baik untuk mengumpulkan harta. Yaitu di sorga. Logikanya, kalau harta itu kita kumpulkan di bumi, bumi ini akan binasa. Hidup di bumi juga sementara. Jadi harta itu meskipun terkumpul dan kita simpan di bumi, pemakaiannya akan terbatas. Tetapi kalau kita simpan di sorga, di mana kita akan hidup kekal di sana, maka kemudian pemanfaatan harta yang tersimpan atau kita simpan di sorga akan berkelanjutan. Jelas ya saudaraku? Jadi seolah-olah kita diminta untuk memilih secara bijak bagaimana kita yang oleh kekuatan Allah bisa mengumpulkan harta, tetapi Tuhan mau kita simpan di sorga. Namun tempat menyimpan menentukan hartanya. Kalau Anda menyimpan rupiah di Amerika, maka kemudian ketika Anda ambil dan Anda belanjakan, mungkin tidak akan sebagus kalau Anda menyimpan dolar. Dulu malah tidak laku sama sekali kalau mata uangnya tidak dolar, ya saudaraku. Harus ada money changer yang bisa mengkonversi rupiah kepada dolar. Atau kalau Anda pergi ke Cina, ya harus ada yang mengkonversi rupiah Anda kepada yuan. Nah, ketika kita hidup di bumi ini, apa yang bisa mengkonversi harta yang kita kumpulkan oleh kekuatan Tuhan, sehingga itu bisa tersimpan di sorga? Mari kita lanjutkan ya saudara. Kita mulai dengan Matius 6, 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nasihat Tuhan. Ya, udah susah-susah kumpul, dimakan ngengat, dicuri oleh si pencuri. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi boleh mengumpulkan harta, tapi di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Aman, bisa dinikmati. Ya. Nah, apa itu harta di bumi? Ya saudara, harta di bumi secara umum meliputi uang, ya, aset kepemilikan seperti rumah atau kendaraan, baik yang sifatnya nyata, ya, benda-benda bisa diraba, atau yang sifatnya virtual, ada di account Anda di bank berupa saham dan sebagainya. Itu harta-harta di bumi. Nah, Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk menjadi kaya atau memiliki ini dan itu. Tidak, apalagi kalau kekayaan itu dipakai untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Oh, Tuhan sangat senang. Bagi Anda yang diberi kekayaan oleh Tuhan, ada ayat mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Terus ayatnya apa? Maka hartamu akan berlipat kali ganda dan berkatmu berkesinambungan. Ada di Amsal, cari sendiri ya. Haleluya. Muliakan Tuhan dengan hartamu, maka harta itu menjadi benih yang ditabur sehingga berlipat-lipat hasilnya dan kemudian berkelanjutan. Saudaraku, kalau Anda menabung di bank dan itu ada bunganya, apalagi kalau Anda menabungnya di bank sorga.
Pemiliknya adalah Allah semesta alam yang maha baik, maha pemurah. Ya, saudaraku, jangan takut. Ulangan 8 ayat 18 berkata begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ketika Tuhan itu memberkati kita dengan kekuatan untuk bisa kerja baik, mendapat posisi yang baik, ya kan, mendapat promosi yang baik, itu kan kemudian mendatangkan berkat yang semakin indah. Dan pada saat itu Tuhan hanya bilang, ingat sama Tuhan. Ingat kepada Tuhan Allahmu, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya saudaraku, saya pribadi sangat bersyukur kalau jemaat secara material diberkati Tuhan dan semakin kaya karena itu memang janji Tuhan. Dan kekayaan yang saya maksud adalah kekayaan materi, betul-betul kekayaan materi, sebab kekayaan rohani ada sendiri. Namun urutannya seperti yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 26, bahwa Ishak berhasil ketika dia menabur, menuai pada tahun itu juga 100 kali lipat, kan karena dia diberkati Tuhan. Baru kemudian dia menjadi kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Jadi berkat rohani mendahului berkat jasmani. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut. Nah, di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 ada kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di balik kematian mereka, nasibnya berubah, bertukar. Si kaya yang di bumi bersenang-senang dalam kekayaannya, sengsara di neraka. Lazarus yang sepanjang hidupnya sengsara dalam kemiskinan di dunia, di pangkuan Abraham. Apa mungkin Abraham di neraka? Ya enggak mungkin. Bapak orang beriman ada di sorga. Apa kemudian kita enggak boleh kaya? Kalau gitu miskin aja. Aduh saudaraku, bukan begitu insight-nya. Bukan begitu kesimpulannya, ya. Orang kaya di dalam Injil Lukas ini masuk ke neraka bukan karena dia kaya. Dia masuk ke neraka karena dia miskin di hadapan Tuhan. Ulang. Jadi orang kaya yang di dalam Injil Lukas ini masuk ke neraka bukan karena dia kaya, tetapi karena dia miskin di hadapan Allah. Waktu hidupnya habis untuk mengumpulkan dan menikmati harta di bumi dan tidak sempat, tidak menyempatkan diri untuk mengumpulkan harta di sorga. Makanya dia miskin di hadapan Allah. Wow. Nah, ada sedikit petunjuk tentang perlunya mengumpulkan harta di sorga. Di dalam saran Tuhan Yesus tadi, waktu Tuhan bertemu dengan orang muda yang kaya. Orang muda kaya sukses. Hidup keagamaannya 2 thumbs up, 2 jempol. Semua perintah dalam hukum Taurat dia bilang, saya sudah melakukannya sejak kecil. Di sini kebenarannya adalah sesuai dengan hukum Taurat. Kalau mereka, orang Israel itu, mengikuti hukum Taurat, maka berkat-berkat itu akan nyampe. Dan kalau mereka tidak mengikuti hukum Taurat, kutuk-kutuk ini akan datang. Nah, anak muda ini menggenapi hal itu. Mengikuti hukum-hukum Taurat sejak kecil, tidak heran dia sukses. Tetapi pertanyaannya sungguh sangat indah. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana untuk mendapat hidup yang kekal. Nah, anak muda ini cerdas. Dia sukses di bumi dan dia tahu kematian pasti tiba dan dia tidak ingin di balik kematian itu, dia tidak mengalami keberhasilan.
dalam kata lain adalah hidup yang kekal. Pertanyaannya luar biasa. Tuhan memuji anak muda ini. Dan Tuhan memberi nasihat. Nasihatnya pun gampang dicerna, sulit dilakukan. Ya. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Wow, perhatikan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Di sini ada money changer nih. Ada money changer dalam ayat ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna masuk sorga, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini konversi harta dunia menjadi harta sorgawi. Yaitu sedekah kepada orang miskin. Ini petunjuk sedikit, nanti kita akan bahas di dalam kelanjutannya ya, saudaraku. Lanjut ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, terjadi konversi dari harta dunia menjadi harta sorga, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah, akunnya mulai ada ya. Mulai positif nih akun di sorganya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, jadilah muridku. Sayang anak muda ini tidak siap. Ya. Saudara, kita lanjutkan. Apa itu harta di sorga? Tadi kita sudah bicara apa itu harta di bumi. Sekarang kita bicara apa itu harta di sorga. Harta di sorga artinya membuat persediaan untuk kekekalan. Jangan menghabiskan kekuatan dan hari-hari kita untuk kehidupan di bumi ini, sebab kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang sementara. Hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan. Yang penting adalah nanti, bukan yang sekarang. Ulang, hidup ini persiapan untuk nanti, kekekalan. Yang penting di sini, bukan di sini. Wah, ya saudara, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6, 17, 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan. Melainkan pada Allah, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, hidup yang sempurna, hidup yang kekal. Ayat ini tidak melarang orang menjadi kaya, hanya memperingatkan orang kaya agar berinvestasi di sorga. Jadi kenikmatan yang dinikmati tidak hanya sebatas di bumi ini. Nanti sampai kepada kekekalan, kita tetap kaya di dalam Tuhan. Saudaraku, mengerti sampai sini? Ya, kekayaan itu bertingkat ya saudara, tetapi semuanya bisa dinikmati. Misalnya Anda diberi kekayaan sampai bisa liburan ke luar negeri, kemanapun Anda mau pergi, melihat tempat-tempat yang indah, dan Anda mengucap syukur sebab Tuhan yang memberkati Anda. Pertanyaannya kan setelah kematian, masih bisa menikmati sesuatu enggak? Nah Tuhan memberi nasihat, hei orang kaya, bersyukur kalau udah kaya di bumi ini, tapi pastikan kamu juga kaya di sorga. Caranya, diberitahu. Ya saudara, wow.
Mudah-mudahan ini memberikan kepada kita semua pencerahan, sukacita dan kebijaksanaan dari Tuhan. Haleluya. Lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk mengumpulkan harta di sorga? Nah, tentu ada banyak cara untuk kita dapat mengumpulkan harta di sorga. Beberapa di antaranya kita akan membahas. Satu, kita bisa mengumpulkan harta di sorga kalau kita warga sorga. Nah, untuk membuat manusia menjadi warga sorga hanya ada satu cara, yaitu kelahiran baru. Jadi orang kaya di bumi kalau dia tidak lahir baru, dia tidak bisa mengumpulkan harta di sorga, sebab dia bukan warga sorga. Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak lahir baru mengumpulkan harta di sorga sementara dianya nanti masuk neraka? Tidak bisa. Jadi yang pertama kali yang sangat penting bagi kita semua adalah status kita di hadapan Tuhan melalui kelahiran baru. Ya, mari. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Masuk kerajaan Allah aja nggak bisa, apalagi mau kaya di sorga, nggak bisa. Ya saudara, ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Makanya jangan hidup secara kedagingan. Hiduplah dalam roh, dipimpin oleh roh. Berapapun kekayaan kita, besar kecil, Tuhan tidak menghitung itu. Ingat, Tuhan memuji persembahan ibu janda, meskipun hanya 2 duit. Tetapi ibu itu memiliki ketaatan kepada Allah untuk membawa persembahan korban. Jadi bukan nominalnya, tetapi karakternya, kerohanian kita menjadi sangat menentukan. Ya saudara, yang pertama, bagaimana kita mulai bisa menjadi orang yang mengumpulkan harta di sorga? Ya pertama jadi warga sorga dulu, melalui kelahiran baru. Sebab kalau tidak lahir baru, melihat ya masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak bisa. Nah, Lukas 16 ayat 31, Lukas 16 ayat 31, kata Abraham kepadanya, kepada orang kaya tadi di dalam Injil Lukas tadi ya, orang kaya yang pada akhirnya mati masuk neraka, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Maksudnya apa? Begini, terjadi dialog antara orang kaya di neraka yang kehausan kepanasan itu dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolong dong agar Lazarus mencelupkan jari untuk setetes air saja menyejukkan saya yang kepanasan ini. Bapak Abraham bilang, nggak bisa nak. Di antara kita terbentang jurang yang dalam tak terseberangi. Kemudian orang ini ingat bahwa dia masih punya kerabat di rumahnya, anggota keluarganya. Dia bilang jangan sampai mereka juga masuk kemari ke neraka. Tolong dong agar ada yang datang ke rumah untuk memberitakan Injil agar mereka diselamatkan. Bapak Abraham bilang, kan ada kesaksian Musa dan para nabi, kan di rumahmu, di lingkunganmu, di negaramu kan ada yang namanya kitab Taurat, guru-guru agama. Mereka kan sudah sekian lama ada di antara kalian, ya kan, menyampaikan berita Injil ya kalau zaman sekarang, tapi pada waktu itu menyampaikan firman kebenaran Tuhan, toh ditolak. Nah, kemudian orang kaya ini bilang, enggak, tapi kalau ada yang bangkit dari kematian, misalnya Lazarus ini bangkit dari kematian, atau saya bangkit dari kematian, kemudian saya cerita kepada anggota keluarga saya, pasti mereka percaya. Sebab yang mereka lihat adalah orang mati yang bangkit. Bapak Abraham bilang, enggak. Kalau pada prinsipnya hati mereka menolak berita firman Tuhan, meskipun ada orang yang bangkit dari kematian memberitakan firman juga akan ditolak. Sebab apa? Karena mereka dasarnya hatinya tertutup, mereka akan bilang bahwa itu bohong, itu hanya rekayasa saja, bisa-bisanya saja, dan seterusnya. Dasarnya memang menolak firman. Hati-hati, jangan kekayaan membutakan hati kita dari firman Allah. Mumpung masih ada ibadah
ada firman diberitakan, hamba-hamba Tuhan menyampaikan berita firman. Buka hatimu, terima firman, sebab itu akan menuntun engkau ke sorga. Tidak akan membawamu ke neraka seperti orang kaya ini. Ya saudaraku, kalau saya mau bicara ekstrim, kaya boleh, tetapi kemudian hatimu adalah hatinya anak Tuhan. Jadi ini adalah anak Tuhan yang kaya. Ya saudaraku, kelahiran barumu penting, ketaatanmu kepada firman Tuhan penting, kesetiaanmu beribadah penting. Jangan kekayaan membawamu jauh dari Tuhan, tapi biarlah kekayaan membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, haleluya. Yang kedua, setelah lahir baru, yang kedua adalah kita harus mengutamakan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badan ini macam-macam, ya olahraga, ya training, sekolah, ya kan, untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Ya ada gunanya itu semua, tapi terbatas. Terbatasnya di mana? Terbatasnya untuk hidup di dunia ini saja. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oh, melalui firman Tuhan ini, seharusnya ya, makin kita diberkati Tuhan, makin sering nongol di gereja. Makin kita diberkati Tuhan, makin rajin untuk berkontribusi di dalam pelayanan. Dalam bentuk apapun saudaraku, engkau bisa berkontribusi tenagamu, pikiranmu, tetapi juga bisa dengan harta yang Tuhan berikan kepadamu untuk menopang pekerjaan Tuhan dimanapun. Ya kan, sebagaimana yang Tuhan dorong. Saudaraku, ibadah itu macam-macam, ada doa, ada sedekah, ada puasa, ya kan, pelayanan, tetapi intinya adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan setiap hari. Oh haleluya, itu yang mengkonversi kekayaan yang ada pada kita menjadi investasi di sorga. Kalau Anda taat kepada Tuhan, Anda setia beribadah, maka kemudian dengan sendirinya konversi kekayaan Anda melalui pelayanan dan lain-lain itu akan hidup, akan menjadi terus berkembang. Ya saudaraku, 1, lahir baru, status kita sebagai warga sorga, maka kita bisa investasi ke sorga. 2, ibadah, berguna untuk hidup saat ini dan untuk hidup yang akan datang. Jangan hanya fokus yang saat ini, yang akan datang juga. Ya, jangan waktu habis untuk latihan badani. Jangan waktu habis untuk latihan badani. Sampai ketika kita harus ibadah, kita sudah tidak punya tenaga, kita sudah tidak punya waktu, kita sudah tidak punya kesempatan. Ingat, orang kaya yang masuk neraka bukan karena dia kaya, tapi karena dia tidak menyempatkan diri untuk kaya di hadapan Tuhan. Ya, dia terlalu miskin di hadapan Tuhan. Yang ketiga agar kita kaya, mengumpulkan harta di sorga adalah manfaatkan waktu yang ada. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, sesehat-sehatnya kita, ya umur terbatas. Misalnya kita pakai umur 60 tahun ya. Kalau kita pakai hitungan umur 60 tahun, tidur yang sehat berapa jam? Tidur yang sehat 8 jam. Ya, 8 jam sehari. Kalau Anda umur 60 tahun dan tiap hari tidur 8 jam, Anda sudah tidur selama 20 tahun. Silakan dihitung. Ya kan? Karena 8 jam itu berapa persennya dari 24 jam? Sepertiganya kan? Sepertiga dari 24 jam. Berarti kalau umur 60 tahun, sepertiganya sudah dipakai untuk tidur. Tidur 20 tahun loh, lama banget ya. Ke gereja itu hanya 2 jam seminggu. Kalau Anda ke gereja hanya sekali seminggu, 2 jam, selama 60 tahun Anda hanya ke gereja 260 hari. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan ke gereja, betapa minimnya ibadah Anda. 260 hari dalam 60 tahun, tidurnya saja 20 tahun. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan ke gereja. Enggak cukup saudara, enggak cukup.
Itu investasi yang terlalu minim. Kita beribadah hanya kita samakan dengan pergi ke gereja. Terlalu minim. Nah, kalau begitu bagaimana? Manfaatkan waktu bangunmu. Waktu di mana engkau tidak tidur sebagai ibadah. Lalu kita ingat firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi ibadah kita tidak hanya sepanjang 2 jam di hari Minggu itu. Tetapi setiap kita bangun urusan apapun, itu kita lihat sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk taat firman. Kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini akan mengubah cara kita dan sikap kita dalam bekerja. Kalau kemarin Anda pergi ke kantor untuk cari uang, kali ini tidak. Anda akan ingat Efesus pasal 6, bahwa kemana Tuhan suruh kita bekerja, ke sana juga ladang pelayanan kita. Dan kalau kita melihat tempat kerja kita sebagai ladang pelayanan, di mana di situ kita peka dengan Roh Kudus, kita bisa berbuat baik yang memuliakan nama Tuhan, menjadi terang dan garam, maka kata ibadah tidak sesempit pergi ke gereja. Kalau begitu, kita mempunyai kesempatan yang sangat luas. Saudaraku, investasikan jam-jammu, kesibukanmu, urusanmu untuk kerajaan sorga. Sebagai kesaksian saudaraku, beberapa kali Tuhan berkenan saya untuk mengurus beberapa anak buah saya yang rupanya di masa lalu mereka menderita luka batin ya oleh orang tuanya. Mereka rusak batinnya oleh orang tuanya sendiri. Dan menjadi pribadi yang tidak percaya diri, pribadi yang tidak maksimal. Mereka anak-anak Tuhan, pada suatu saat saya tergerak untuk konseling, ya kan? Mereka saya panggil, saya tanya, dan ya biasa orang yang remuk di dalam kalau sudah konseling, biasa mereka kemudian jadi nangis, lalu terbuka hati, dan seterusnya. Dan karena mereka anak Tuhan dan mau terima nasihat firman, mau berdoa sama-sama, dan kemudian kita bisa bertumbuh sama-sama. Puji Tuhan hari-hari ini beberapa orang sembuh dari luka batinnya. Bukan karena saya, tetapi karena pertolongan firman dan Roh Kudus. Tapi intinya dunia kerja bisa menjadi tempat pelayanan, di mana Tuhan berkarya melalui kita, saudaraku. Dan masih banyak lagi kesempatan tentang hal itu. Yang satu, lahir baru itu wajib. 2, utamakan ibadah. Jangan hanya sibuk cari uang, tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan akan datang. Yang ketiga, manfaatkan setiap waktumu untuk menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Apapun yang bisa kau katakan, katakanlah sesuatu yang membawa berkat. Apa yang bisa kau kerjakan, kau perbuatlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian kita menginvestasikan waktu-waktu kita untuk kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Yang keempat, mari kita ingat bahwa hidup ini bukan tentang kita. Siapapun Anda, apapun pangkat Anda, status sosial Anda. Kalau Anda sudah lahir baru, artinya Anda milik Kristus. Anda sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Yesus adalah Tuanmu, engkau adalah pengikutnya, engkau adalah miliknya. Jadi hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Dia. Setiap pagi, kalau kita mau menginvestasikan hidup ini untuk kekekalan, untuk mengumpulkan harta di sorga, doa kita berkata begini, Bapa, biarlah hari ini aku oleh pertolongan-Mu melakukan kehendak-Mu. Bapa, apa yang Kau mau aku kerjakan hari ini? Hari ini pun hari-Mu, dan aku ingin memuliakan-Mu. Banyak orang mempunyai agenda yang sangat padat. Dan most of it, hampir semuanya adalah tentang dirinya. Tentang apa yang menyenangkan dirinya, memuaskan dirinya, dan seterusnya. Hampir nggak ada waktu celah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, dahulukan Tuhan dan urusannya di dalam sepak terjang kita. Mari kita lihat Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan bilang begini, anak muda, kalau kamu ingin sempurna, konversikan hidupmu, bukan lagi tentang engkau, tetapi tentang aku. Maka hartamu menjadi milikku, dirimu menjadi milikku, hatimu menjadi milikku, urusanmu adalah urusanku. Maka kemudian Tuhan bilang, pulang, jual, sedekah, balik, ikut. Semua kata perintah. Tuhan memberikan sinyal kepada anak muda ini, bahwa kalau kita mau mengumpulkan harta di sorga, maka dedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan berhak memerintah kita? Ya, karena Dia memiliki kita miliknya. Tuhan berhak mengatur kita? Jelas. Tuhan boleh merubah nggak agenda kita? Ya, kapanpun. Saudaraku, Filipi 3:8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, anak muda dan Rasul Paulus ini sama-sama orang Yahudi, sama-sama muda, sama-sama cerdas, tetapi beda respon. Anak muda yang pertama, dia tetap pada prinsipnya. Pada dasarnya dia menyembah dirinya sendiri. Dia menjadi Tuhan bagi dirinya. Tetapi Rasul Paulus awalnya begitu. Tapi begitu dia ketemu Yesus di perjalanan menuju ke Damsyik, kemudian dia makin mengenal pribadi Yesus melalui pengenalan dia akan firman Allah. Dan kemudian dia menyadari bahwa Yesus terlebih mulia daripada semua yang dia miliki. Dan dia menganggap yang dia miliki itu yang kemarin membanggakan dia sebagai sampah. Kenapa sebagai sampah? Agar bisa dibuang dengan ikhlas. Banyak orang ingin ikut Yesus tapi tidak ikhlas membuang egonya, tidak ikhlas untuk membuat prioritasnya berubah, tidak ikhlas untuk mempersembahkan waktunya dan seterusnya. Rasul Paulus melihat cita-citanya, pribadinya, agenda pribadinya, semua status pribadinya sampah dibanding dengan Yesus yang lebih mulia, agar dia rela membuang itu sampah dan mendapatkan yang dari Yesus. Kosongkan dirimu agar engkau diisi dengan Yesus. Selama engkau penuh dengan dirimu, tak ada satu pun dari sorga bisa datang masuk ke dalam dirimu. Itu prinsip, saudaraku. Ya, jadi di dalam yang keempat ini, ketika kita mendahulukan Tuhan dan urusannya, pekerjaan Anda tetap sama, status Anda tetap sama, tetapi cara kita menatanya menjadi berbeda sebab Tuhan yang lebih utama. Maka apapun yang kita perbuat kemudian menjadi investasi di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa mengerti saudaraku ya, puji Tuhan. Yang kelima. Nah, yang kelima ini konkretnya kemudian beberapa hal kita bisa lakukan yang sifatnya adalah menabur benih. 2 Korintus 9, 10, 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi apa yang kita terima melalui pekerjaan itu sepertinya sama ya. Ada gaji, penghasilan, atau kalau Anda bisnis ada pemasukan, revenue. Saudaraku, tapi ketahuilah bahwa di dalam revenue itu, di dalam pemasukan itu, dalam income itu ada dua jenis. Yang satu disebut benih bagi penabur, yang satu disebut roti untuk dimakan. Tuhan mau kita makan agar sehat. Jadi Tuhan memberikan kita roti
untuk dimakan. Tapi investasi kita bukan dari roti untuk dimakan. Kalau Anda terima gaji sejuta itu semuanya dibelikan makanan dan Anda makan, maka Anda tidak punya investasi apa-apa kan? Tabungan pun nggak punya. Jadi harus disisihkan dong, misalnya 15%. 15% dari total gaji, kemudian Anda tabung. Maka selain Anda makan, Anda juga punya investasi. Nah, ketika kita terima penghasilan berkat dari Tuhan, bisakah Anda melihat dan membelahnya menjadi dua, bahwa yang ini roti untuk dimakan, yang ini adalah benih untuk ditabur. Karena yang akan berlipat ganda adalah benih yang ditabur, bukan roti yang dimakan. Maka orang yang pelit bagi pekerjaan Tuhan, pelit terhadap orang lain, macet berkatnya. Firman Tuhan ada berkata bahwa orang yang menebar limpah, tapi yang digenggam makin kekurangan. Ya, karena dia tidak menabur, jadi nggak ada yang dipanen. Saudaraku, saya ulang kembali, 2 Korintus 9 tadi, ayat 10-11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, 1, bicara kebenaran. 2, 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi kalau kita mau mengumpulkan harta di sorga, ada urusannya dengan kelahiran baru, ada urusannya tadi, yang kedua dengan mengutamakan ibadah, ada urusannya dengan memanfaatkan waktu yang ada bagi kemuliaan Tuhan, kemudian yang keempat, mendahulukan Tuhan dan urusannya di dalam setiap kegiatan kita, dan yang kelima, mulai mempraktekkan kebenaran dan kemurahan hati dengan menabur benih. Saya berikan contoh secara cepat saja, saudaraku. Dalam Lukas 12 ayat 32-34, ya, Lukas 12 32-34. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini terkait dengan sedekah. Di era pandemi ini, saudara bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, banyak caranya. Ada yang menggalang dana, ada yang melakukan aksi sosial, tapi ada juga yang kalau dia pesan makan dari GoFood atau dari pesan antar, kemudian di situ ada sumbangan untuk COVID, dia kasih tips kepada yang antar, dia kasih, itu kan sedekah, saudara. Ya, perlu kemurahan hati untuk melakukannya. Ya, yang berikutnya Lukas 14 13-14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, memang sangat, kalau saya bilang, mungkin sangat menyenangkan dan sangat umum kalau kita mempunyai kelompok sosial, ya. Dan kalau kita sedang ada berkat, pengen makan bareng, kemudian kita traktir mungkin orang-orang lain, dan karena kelompok sosial kita itu setara, ya kalau orang yang kaya sama-sama kaya, ya orang-orang yang kerja sama-sama kerja, kemudian saling traktir, ngobrol, seru, ya kan, senang.
Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan orang lain itu membalas kita, maka tidak ada balasan dari Tuhan karena sudah dibalas. Lalu Tuhan memberikan saran, kalau mau memberi, berilah kepada orang yang tidak bisa membalas pemberianmu itu. Dengan demikian status neracanya itu seolah-olah belum balance. Nanti dibalance ketika kita menghadap Tuhan. Artinya apa? Kalau kita memberi kepada orang yang tidak bisa membalas pemberian kita, yang akan membalance adalah Tuhan sendiri. Nah itu kan investasi di sorga, saudaraku. Maka ada beberapa ya dari gereja kita juga pada waktu anaknya ulang tahun, kemudian selain bukannya mengundang teman-teman sekolah atau teman-teman sesama anak orang yang sudah berada, malah dia bikin ulang tahun di panti asuhan, ya. Dia bikin ulang tahun di panti Wreda. Tentu anak-anak itu senang karena mendapat makanan yang enak dalam rangka ulang tahun dan mereka tidak bisa balas. Mereka hanya bisa berdoa, apapun agama mereka. Saudaraku, ini tips yang kedua. Tips yang pertama tadi soal sedekah, itu benih yang ditabur, tidak semua kita makan, tetapi ada juga ketika kita memberi sesuatu kepada seseorang, ada seseorang yang tidak bisa membalas, biar Tuhan yang membalas kita. Satu lagi, Matius 5, 11, 12. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, Tuhan tidak mau kita membalas jahat dengan jahat. Kalau begitu sudah impas dan kita sama-sama jahat, malah sama-sama dihukum. Tetapi kalau karena nama Yesus kita dijahati orang, udah. Malah kalau berkatnya mau tambah, berkati orang-orang itu. Ampuni, berkati. Maka kemudian aniaya ini berubah menjadi investasi bagi kita di dalam kekekalan. Haleluya, haleluya. Ya. Berikut 1 Korintus 3, 8 ayat 9. Ya, 89. 1 Korintus 3, 8, 9. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku, apapun pelayananmu, mau kelihatan, mau tidak kelihatan, besar atau kecil menurut manusia. Kalau engkau melayani Tuhan dengan tulus, itu memberikan upah kepada kita dalam kekekalan. Setiap kita menerima upah sesuai dengan pekerjaan kita sendiri. Jadi gak usah mengkritik pekerjaan pelayanan orang lain. Perhatikan engkau sendiri, apakah engkau sudah maksimal bagi Tuhan. Ya, ulang. Baik yang menanam maupun yang menyiram, ya baik yang khotbah, main musik, WL, singers, ngepel gereja, ya kan, dan seterusnya, ngedit video dan seterusnya, adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Pemain musik jadilah pemain musik terbaik untuk kemuliaan Tuhan. WL, bertugaslah sebaik-baiknya. Yang bersaksi, bersaksilah untuk kemuliaan Tuhan. Yang memberi, yang berbagi, yang membersihkan gereja. Pada satu saat nanti upahmu akan kau terima. Haleluya, semangat saudaraku, puji Tuhan. Terakhir, Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, maksudnya para murid ya, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anda melihat ada seorang pelayan Tuhan? Pelayan Tuhan yang kecil sekalipun, dan Anda berbagi air sejuk karena dia haus, dan Anda menghormati dia karena dia pelayan Tuhan, maka Anda tidak akan kehilangan upah. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya, sekaligus ini memberikan kepada kita satu masukan ya, jangan suka membeda-bedakan pelayan Tuhan dari pelayanannya. Hanya menurut kita manusia, ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Saudaraku, Tuhan tidak memandangnya demikian.
Hormatilah para pelayan Tuhan, karena dia pelayan Tuhan. Ya, haleluya. Dan kalau kita sempat berbagi sesuatu dengan mereka, karena mereka adalah pelayan Tuhan, maka kita tidak kehilangan upah. Ingat, wanita Sunem. Nabi Elisa dan Gehazi mondar-mandir ya kan? Dan dia melihat, sepertinya itu hamba Tuhan, orang kudus. Dia bilang sama suaminya, boleh nggak kita bikin satu kamar di atas untuk hamba Tuhan itu? Diizinkan, suami istri sepakat. Singkat cerita bikin kamar, ada meja, kursi, tempat tidur, ya kan? Dan setiap kali lewat dipersilakan mampir. Pasti nggak cuma mampir kan? Mampir ya boleh mandi, makan, minum, ya. Dilakukan dengan ikhlas. Kenapa? Karena wanita Sunem itu melihat itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Gak ada pamrih apapun, hanya karena itu hamba Tuhan. Hamba Allah. Tapi apakah Tuhan kemudian tutup mata? Nabi Elisa suatu saat bilang sama Gehazi, tanyakan, apa yang bisa aku bantu? Apa saya perlu menghadap raja untuk satu urusan? Ya kan? Dan perempuan itu bilang, enggak, kita enggak kekurangan apapun. Gehazi lapor, Nabi, dia tidak kurang apapun, enggak ada urusan apapun yang perlu untuk dibantu. Tapi sepertinya dia belum punya anak deh. Dan akhirnya anugerah Tuhan. Anak Tuhan berikan kepada ibu ini. Dan ketika anak itu sakit dan mati, Tuhan bangkitkan. Saudaraku, itulah upah-upah di dalam pelayanan, ya. Kesimpulan. Jadi kalau kita mau mengumpulkan harta di sorga, itu dimulai dari hati kita. Dimulai dari dalam hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hatimu kepada Yesus, kalau hatimu ada kepada kehidupan yang kekal, kalau hatimu merindukan sorga, maka engkau akan menginvestasikan hartamu tidak di bumi ini, tetapi di sorga. Engkau akan membuat tempat yang jauh lebih baik di sorga, bukan di sini. Sebab engkau tidak permanen tinggal di sini. Tetapi ini adalah persiapan untuk ke sana. Dan ketika di sana engkau akan kekal selama-lamanya. Dan saudaraku, kalau kita bijaksana, maka kemudian kita mulai sekarang mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya milikmu, terima kasih Tuhan. Saya mempunyai janji tentang sorga. Terima kasih Tuhan, kau memberikan saya kekuatan untuk bekerja. Kekuatan untuk mengumpulkan harta. Tetapi terlebih dari itu Tuhan, berikan kekuatan bagiku untuk mengumpulkan harta di sorga. Melalui petunjuk-petunjuk firman-Mu yang telah aku dengar. Puji Tuhan saudaraku, selamat menjadi kaya di hadapan Tuhan. Selamat menginvestasikan hartamu di sorga. Karena di sanalah engkau akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Dan biarlah engkau tidak menyesal seperti orang kaya itu, yang pada akhirnya hanya senang di bumi, tetapi sengsara di neraka. Tetapi engkau diberkati di bumi, engkau juga hidup diberkati Tuhan dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Sambil kita berdoa, sambil kita peka akan Roh Kudus. Kalau firman Tuhan memberi nasihat kepada kita untuk menata kembali hidup kita, mari kita lembutkan hati dan kita terima nasihat Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Allah yang memberikan hidup yang bisa dinikmati, hidup yang memuliakan nama-Mu. Tuhan yang menuntun kami dalam kemenangan, Tuhan yang memberkati kami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup ini. Tetapi biarlah Tuhan, mata hati kami tidak hanya tertuju kepada hidup yang sementara ini, tetapi mata hati kami tertuju kepada kehidupan kekal bersama-Mu di sorga. Dan pada waktu itu Tuhan, apa yang kami kerjakan di bumi ini sangat menentukan. Apakah kami akan kaya di pemandangan Tuhan? Apakah kami akan mengumpulkan harta di sorga? Dan pada saat ini Tuhan, firman-Mu telah memberikan kepada kami petunjuk. Dan mari Tuhan, Engkau tata cara kami berpikir, Engkau tata cara kami hidup, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang kaya di pemandangan Tuhan, menjadi orang-orang yang akan menikmati kemuliaan dalam kekekalan, sebab kami mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu. Tuhan ampuni kalau selama ini kami salah di dalam kami berperilaku, salah dalam kami memprioritaskan, dan ampuni Tuhan kalau kami seringkali tidak memandang bahwa berkat itu ada dua,
kami selalu melihat itu hanya sebagai roti untuk dimakan, tetapi bukan juga sebagai benih untuk ditabur, sehingga kami tidak sempat menabur. Tetapi mari Tuhan, melalui terang firman Tuhan ini, Engkau menjadikan kami lebih bijaksana. Kami menghitung hari-hari kami, dan kami menginvestasikan hidup dan hari-hari kami untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.